Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita menyampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya yang hadir, sehingga kita kembali bisa bersama-sama dalam majelis ilmu, majelis yang sangat mulia yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita, Kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj, karya Syekh Nabil Asy-Syarif Al-Azhari, dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-Isra'u. Al-Isra'u utawi iku bab nerangaken Isra'. Mu'jizatul Isra'i utawi mu'jizat Isra' iku sabitatun tetep binassil Qur'ani kelawan nas Al-Qur'an, wal hadisi lan nas hadis as-sahihi kang sahih. Fayajibu mangka wajib apa al-imanu iman bi annallaha kelawan sak temene Allah iku asra wis ngisra'aken sapa Allah bin nabiyyi kelawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem
sebagian wengi min Makkah saking Makkah al-mukarramati kang den mulyakaken, Makkah al-mukarramah, ilal masjidi al-aqsa tumeka maring al-masjidil aqsa. Wa qad ajma'a lan teman-teman wis sepakat sapa ahlul haqqi, ahli kebenaran, tegese ahlus sunnah wal jamaah, min salafin nyatane saking ulama salaf, wa khalafin lan ulama khalaf, atau ahlus sunnah saking generasi salaf lan generasi khalaf, wa muhaddisina lan pira-pira ahli hadis, wa mutakallimina lan pira-pira ahli kalam, wa mufassirina lan pira-pira ahli tafsir, wa fuqahaa lan pira-pira ahli fiqih, ala annal isra'a ing atase sak temene isra iku kana ana apa isra iku bil jasadi kelawan jasad, war ruhi lan kelawan ruh, wa fil yaqadzati lan ing dalem waktu ora turu, waktu jaga ora turu, waktu tangi. Wa hadza lan utawi iki huwa ya hadza iku al haqqu kang bener. Wa ma huwa lan ora ana utawi hadza ala Allah ing atase Allah iku bi azizin perkara kang berat. Wa huwa lan utawi qaul iku qaul Ibnu Abbasin, pendapate Ibnu Abbas, wa Jabirin lan Jabir, wa Anasin lan Anas, wa Umar lan Umar, wa Hudzaifah lan Hudzaifah, wa ghairihim lan sakliyane kabeh minas sahabati saking para sahabat. Wa qaulul imami lan pendapate al Imam Ahmad wa Tabari wa ghairihim lan sakliyane Ahmad wa Tabari minal a'immati saking pira-pira imam, fala khilafa mengko ora ana khilaf iku maujud fi wuqu'il isra'i ing dalem tumipun Isra bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi krana iku ing dalem Isra nasun utawi nas Qur'aniyun kang bangsa Al-Qur'an, sharihun kang jelas. Faman mongko utawi sapane wong iku angkarahu ngingkari sapa man ing Isra, faqad kadzdzaba mongko teman-teman wis gorohaken Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Waman lan utawi sapane wong iku kadzdzaba gorohaken sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, faqad kafara mongko teman-teman wis kufur sapa wong. Hadirin rahimakumullah, pada bab ini secara khusus muallif rahimahullah menjelaskan tentang permasalahan Isra. Beliau menjelaskan bahwa mukjizat Isra, khusus untuk Isra, itu telah sabit, artinya adanya mukjizat ini itu telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan nas hadis yang sahih. Jadi ada dalilnya di dalam Al-Quran secara pasti dan juga ada dalilnya di dalam hadis yang sahih. Karena itulah, karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, maka wajib hukumnya bagi kita untuk beriman, untuk meyakini dengan keyakinan yang mantap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengisrakan. Telah mengisrakan artinya telah memperjalankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sebagian dari malam dari Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Masjidil Aqsa. Wajib hukumnya bagi kita untuk mengimani itu. Nggak boleh kita mengingkarinya, tetapi wajib kita untuk meyakini bahwa Nabi pernah di sebagian dari malam, suatu malam tertentu, diperjalankan dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Al-Masjidil Aqsa.
Ini. Kemudian seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat, baik itu Ahlus Sunnah dari generasi salaf, mereka yang hidup pada 300 tahun pertama Hijriah, maupun dari generasi khalaf, mereka yang hidup setelah itu, setelah generasi salaf, setelah 300 tahun pertama. Baik itu dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ahli kalam, dari kalangan para ahli tafsir, ahli hadis, para ahli fikih, seluruhnya sepakat bahwasanya Isra itu bil jasadi war ruh, dengan jasad dan ruh. Bukan hanya dengan ruh saja, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Dan juga bukan dengan dengan tidur, tidak dalam keadaan mimpi, tetapi fil yaqadzati, dalam keadaan jaga, tidak dalam keadaan tidur, tidak bermimpi. Kalau mimpi ya nggak jadi mukjizat. Kalau mimpi tidak jadi mukjizat, dan orang-orang kafir tidak mungkin mereka akan mengingkarinya seandainya mimpi. Kita tahu bahwa setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan apa yang beliau alami kepada orang-orang kafir, kepada para sahabatnya, dan juga termasuk kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy ketika itu. Dan kemudian mereka menertawakannya, mereka mengingkarinya, mereka mencela Rasulullah dengan kisah itu. Dianggap itu mengada-ada, dianggap itu sesuatu hal yang merupakan kebohongan. Sehingga mereka berduyun-duyun kepada Sayyidina Abu Bakar untuk memastikan bahwa Sayyidina Abu Bakar tidak percaya dengan cerita kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung membenarkan apa yang disampaikan, diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan, seandainya Muhammad mengatakan beliau lebih jauh dari itu telah diperjalankan, maka aku mempercayainya. Nah, seandainya yang diceritakan oleh Nabi itu mimpi, maka tidak mungkin orang-orang kafir itu mengingkarinya. Contohnya misalnya saya cerita kepada kalian, tadi malam saya mimpi, saya pergi ke Amerika, habis itu terus ke London, habis itu ke Paris, habis itu terus ke Makkah. Nah, di sana saya jalan-jalan, kemudian umroh, habis itu pulangnya saya mampir ke Qatar, terus setelah itu di Abu Dhabi, habis itu terus pulang ke Jakarta, terus ke sini. Tadi malam mimpi. Maka kalian ingkar apa tidak? Tidak. Ngapain ingkar? Namanya juga mimpi, mau kemana saja ya terserah. Namanya juga mimpi. Nah, maka adanya pengingkaran orang-orang kafir terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi, itu menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu fil yaqadzah, dalam kondisi jaga, bukan dalam kondisi tidur, bukan dalam mimpi. Terus itu ruhan wa jasadan, dengan ruh dan jasad, bukan hanya dengan ruh saja. Karena jika dengan ruh saja juga nggak akan diingkari oleh orang-orang musyrik Quraisy. Jadi seluruh para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa Al-Isra itu dilakukan oleh Nabi ruhan wa jasadan fil yaqadzah, dengan ruh dan jasad dalam kondisi jaga, tidak dalam kondisi tidur. Ini perkataan dari banyak sekali para sahabat seperti Ibnu Abbas, Jabir, Anas, Umar, Hudzaifah,
dan lainnya dari kalangan para sahabat, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam At-Tabari, dan para imam yang lainnya. Ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan karena tentang Al-Isra ini dasarnya itu nas dari Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ada nas. Nas itu dia sudah secara tertulis, secara eksplisit tertulis di dalam Al-Quran, asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena sudah ada nas yang sharih dalam Al-Quran, maka para ulama mengatakan barang siapa yang mengingkarinya berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Kalau ada seseorang mengatakan Isra itu enggak ada, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-ayah. Menganggap bahwa ayat itu ayat yang bohong. Wa man kadzdzabal Qur'an kafara. Dan orang yang mendustakan Al-Quran, yang mengatakan Al-Quran itu enggak benar, orang yang mengatakan seperti itu, orang yang meyakini Al-Quran itu enggak benar, faqad kafar, maka dia hukumnya telah kufur. Maka orang yang mengatakan Isra itu enggak ada, dia bukan muslim lagi. Nah, dia telah kufur dengan pengingkarannya terhadap peristiwa Al-Isra karena dia telah mendustakan Al-Quran. Nah, ini tentang masalah hukum. Jadi wajib bagi kita meyakini tentang adanya Isra karena dalilnya itu sabit dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, seseorang yang mengingkari adanya mu'jizatul Isra maka hukumnya kufur karena telah menentang Al-Quran. Kita lanjutkan lagi. Warawal Baihaqiyyu, warawalan wis ngriwayataken sapa Al Baihaqiyyu Imam Baihaqi an Shaddad bin Ausin qala qulna was ngucap sapa kita ya Rasulullah kaifa halih kaya apa usriyat den isra'aken bika kelawan panjenengan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu salat sapa ingsun li ashabi maring pira-pira sahabat ingsun, tegese dadi imame para sahabat. Salat al-atamati ing salat al-atamah, salat wengi bi Makkah ing dalem Makkah mu'timan, halih wong kang salat atamah. Wa atani lan nekani ing ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam bidabatin kelawan kewan tunggangan baydoa kang putih fauqal himari ing dalem dure keledai wadunal bagli lan ing dalem ngisore bagel. Bagel itu peranakan kuda dan keledai. Peranakan kuda dan keledai. Wal buraqu lan utawi buraq iku dabatun binatang tunggangan min dawabil jannati saking pira-pira binatang tunggangane swarga. Abiyadu kang putih, tawilun kang dawa, yadau kang nyelehaken apa buraq hafirahu ing sikil telapak sikile buraq inda muntaha tarfihi ing dalem inda muntaha tarfihi ing dalem batas akhir pandangan motone buraq. Ay anna kulla khutwatin tegese sak temene saben-saben langkah lahu keduwe buraq
iku muntaha aqsa basarihi, pungkasane katok-katokane pungkasane peningale buruk. Qatraki baha teman-teman wis numpak ing dabah sapa al anbiya'u pira-pira nabi. Mithlu Sayyidina Ibrahim kaya Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam qablu ing dalam sadurunge Nabi Muhammad. Faqala nuli dawuh sapa Jibril irkab numpao sapa sira fastas abad mengko amrih angel sapa dabah burak alaya ing atase ingsun walaisa lan ora ana apa zalika mangkono-mangkono istas'abat ibaan krana enggak gelem abai wa tamannu'an lan krana nolak innamal buraku angin pestine utawi burak min syiddati farahihi saking bangete senenge burak anan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi iku sayarka buhu arep numpai sapa Kanjeng Nabi ing burak asobathu ngenani ing burak apa hizzatun obah-obah kegirangan apa hizzatun kegirangan. Faqala nuli dawuh sapa Jibril Abi Muhammadin ana ta iku kelawan Muhammad taf'alu agawe sapa sira hadza ing iki fama raqibaka mongko ora numpai ing sira sapa ahadun wong suci akramu kang luweh mulya alallahi mungguhe Gusti Allah min Muhammadin tinimbang saking Muhammad farfadda farfadda mongko jara tegese melayu wasala lan mili apa al-buraku burak apane arokon kringete fadaraha. Ini masih panjang, kita sampai sini dulu. Nah, ini tentang hadisnya. Kalau ayatnya sudah kita sebutkan sebelumnya tentang Isra, sekarang disebutkan tentang hadis yang menjadi dalil dari peristiwa Isra, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Syaddad ibn Aus, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana engkau diisrakan? Ceritanya bagaimana engkau diisrakan itu? Beliau mengatakan, suatu malam aku sedang sholat bersama para sahabatku sebagai imam sholatnya sholat malam, sholatul atamah. Karena ketika itu belum diwajibkan sholat 5 waktu. Kita tahu bahwa sholat 5 waktu mulai diwajibkan di malam Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kalam Allah yang bukan bahasa huruf dan suara. Di antara yang beliau paham dari kalam Allah itu adalah perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, di sini namanya sholatul atamah. Ini sholatul atamah, sholat yang dilakukan di malam hari bersama para sahabatnya di Makkah. Di saat itu ada Jibril alaihissalam datang. Ini cerita yang disebutkan dalam hadis. Jibril datang dengan membawa seekor binatang tunggangan. Binatang tunggangan itu binatang yang digunakan untuk sebagai alat transportasi, untuk dinaiki. Binatang tunggangan itu namanya buraq, warnanya putih. Dari sisi postur tubuhnya, dia lebih kecil atau dia lebih besar dari keledai, himar, dan lebih kecil dari peranakan kuda dan keledai, atau yang disebut baghal. Baghal itu peranakan kuda dan keledai. Artinya
masih lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Itu postur tubuhnya buruk. Artinya nggak begitu besar, ya, tidak begitu sangat besar. Tetapi buruk ini memiliki keajaiban bahwa buruk ini adalah binatang tunggangan, binatang yang jadi kendaraan yang diambil dari surga. Artinya di bumi ini nggak ada. Kalian cari buruk, nggak ada. Yang ada ya pesawat namanya buruk atau apa. Tetapi kalau binatang namanya buruk di bumi ini nggak ada. Kamu cari kemanapun tidak ada. Kenapa? Karena buruk ini memang binatang tunggangan yang diambil dari dalam surga. Adanya di dalam surga yang diturunkan ke bumi, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai kendaraan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra. Apa kelebihan dari binatang tunggangan buruk ini? Kelebihannya bahwa buruk ini mampu melangkahkan kakinya sebatas mata memandang. Jadi mata memandang di tempat yang datar, nggak ada pepohonan, nggak ada bangunan, mata kita memandang kan sangat jauh, ya. Sangat jauh. Seperti kalau kalian misalnya di lautan, kalian pandang laut yang di situ nggak ada penutup, maka mata kita itu sangat jauh memandang. Nah, buruk itu mampu melangkahkan kakinya, satu kakinya sejauh matanya memandang. Maka dapat dibayangkan betapa cepatnya perjalanan buruk itu, karena sekali letak kakinya yang satu itu sejauh mata memandang, kakinya satu lagi maka sejauh dia mata memandang. Dan dikatakan bahwa kakinya buruk itu bisa memanjang dan bisa memendek, tergantung situasi jalan. Nah, kalau sekarang ini mobil yang bisa begitu apa? Mobil apa? Yang mahal yang 1 miliar itu apa? Alphard ya. Itu kalau lewat lubang nggak terasa ada lubang. Karena apa? Canggihnya mobil tersebut. Itu juga demikian. Buruk ini kalau binatang, kalau mestinya kalau lewat gunung kan begini nanjak. Kalau turun begini, ya kan? Yang numpak, yang naik itu jadi begini dan begini. Tapi kalau buruk itu enggak, dia tetap seperti datar karena kakinya akan menyesuaikan tinggi rendahnya, tempat untuk jalan itu dia akan menyesuaikan, dipanjangkan, dipendekkan, dipanjangkan, dipendekkan sehingga tetap datar, tetap lurus dalam perjalanannya. Itu buruk. Luar biasa. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dia berupa binatang yang diambil dari surga. Tetapi bukan mukanya itu manusia, enggak. Karena ada orang yang menggambarkan dengan gambaran yang melecehkan terhadap Nabi, dikatakan buruk itu kepalanya kepala perempuan. Nah, perempuan cantik. Itu adalah sesuatu yang tidak benar sama sekali. Bahkan dulu pernah dibuat gambar-gambar, ditempelkan di rumah. Seakan-akan buruk itu ada ada suwiwinya, ada sayapnya, kemudian kepalanya perempuan, kemudian badannya seperti kuda. Itu bukan buruk nggak seperti itu. Nah, dia binatang tunggangan yang postur tubuhnya lebih kecil dari peranakan kuda dan keledai, kemudian lebih besar dari khimar, tetapi kakinya bisa melangkahkan kakinya sejauh mata memandang.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat buraq yang menjadi kendaraan Nabi ketika diperjalankan dari Makkah ke Al-Madinah, ke Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Karena kalau ditempuh pakai jalan kaki atau unta atau kuda, ya butuh bisa sebulan lebih perjalanan ke sana. Nah, tetapi ini pakai buraq, sehingga sekejap mata bisa sampai ke Baitul Maqdis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buraq ini ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, naiklah." Buraq ini kegirangan. Dia bukan diam, tetapi dia malah kayak joget-joget, goyang-goyang dia, buraq ini. Bukan karena nggak mau dinaiki oleh Nabi. Nah, kan sempat kesulitan naiknya, naiknya ini agak kesulitan karena dia goyang-goyang. Goyang-goyangnya itu bukan ibaan wa tamannu'an, bukan karena dia nggak mau dinaiki Nabi, bukan karena dia mencegah Nabi untuk menaikinya, enggak. Tetapi saking gembiranya, saking bahagianya si dabah yang namanya buraq ini, sehingga kemudian dia goyang-goyang kayak begitu. Sehingga oleh Jibril kemudian suruh diam. Suruh diam. Kamu itu akan dinaiki oleh orang yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia indallah dari Muhammad. Kamu akan dinaiki oleh beliau. Kamu diamlah. Sehingga kemudian Nabi kemudian dinaikkan oleh malaikat Jibril ke buraq itu dan kemudian berangkat dalam perjalanan Al-Isra. Itu. Jadi si buraq itu goyang-goyang itu bukan karena tidak mau, tetapi karena saking maunya, saking senangnya, saking sukanya akan dinaiki Nabi, sehingga dia mengekspresikan kesenangannya itu dengan goyang-goyang. Ya kan, orang pun kalau senang kan biasanya goyang-goyang, nggak sengaja dia goyang-goyang. Karena saking senangnya, nggak terasa. Biasanya nggak pernah goyang, ini goyang. Karena apa? Saking senangnya. Kadang loncat-loncat, kadang misalnya dapat juara 1, loncat-loncat tiba-tiba. Padahal biasanya nggak pernah loncat-loncat. Tapi nggak terasa dia kemudian loncat-loncat. Karena senangnya. Saking senangnya sampai nggak sadar dilihat orang. Dia loncat-loncat atau goyang-goyang. Kita lanjutkan lagi. Fadaraha bi uzuniha. Yang tadi itu fadaraha mongko muter sapa Jibril ing buraq bi uzuniha kelawan kupinge buraq. Summa hamalani nuli nggawa ing ingsun sapa Jibril alaiha ing atase buraq. Fantalaqat nuli budal sapa buraq tahwi nggawa sapa buraq bina kelawan kita Nabi kali dengan siapa Jibril. Ya qau tumiba apa hafiruha delamaane buraq haitsu adraka sekirane nemoaken apa tarfuha penglihatane buraq hatta balagna sehingga tumeka sapa kita ardon ing tanah zata nakhlin kang duweni wit kurma. Fa anzalani nuli nurunaken sapa Jibril ing ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Jibril, "Sholli salata sapa panjenengan." Fasala itu nuli salat sapa ingsun. Tsumma raqibna nuli numpak sapa kita, numpak maneh. Faqala nuli dawuh sapa Jibril, "Atadri ana tawarruh sapa sira Muhammad aina sholaita ing dalam endi sholaita wa salat sapa sira?" Faqultu ngucap sapa ingsun, "Allahu a'lam." Allahu utawi Allah iku a'lamu kang luwe weruh.
Qala dawuh sapa Jibril, shallaita wis salat sapa ingsun bi Yatsriba ing dalem daerah Yatsrib. Shallaita was salat sapa ingsun bi Thaibata ing dalem daerah Thaibah. Fantolakot nuli budal maneh apa burak tahwi nggawa sapa burak bina kelawan kita yaqau tumiba apa hafiruha haitsu adraka tarfuha. Tadi sudah kita terjemahkan. Summa balagna nuli sampai sapa kita arban ing tanah. Faqala ing daerah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sapa Jibril inzil muduna sapa sira. Fanazaltu nuli mudun sapa ingsun. Summa qala nuli dawuh sapa Jibril sholli salat sapa panjenengan fa sholaitu nuli salat sapa ingsun tsumma raqibna nuli numpak sapa kita faqala atadri aina sholaita sholaitu was salat sholaita was salat sapa sira bituri Saina ing dalam daerah Tur Saina haitsu kallama sekirane ngrungokaken ing ngrungokaken kalame sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla Musa ing Nabi Musa alaihi salam. Suman talaqat nuli budal sapa burak tahwi gawa sapa burak bina kelawan kita ya qau hafiruha haitsu adraka tarfuha. Suma balagna nuli tumeka sapa kita ardon ing bumi ing tanah badat kang pertelo lana kedue kita apa kusurun pira-pira istana. Faqala nuli dawuh sapa Jibril inzil muduna sapa sira fanazaltu nuli tumurun nuli mudun sapa ingsun faqala nuli dawuh sapa Jibril sholli salata sapa sira fa sallaitu nuli salat sapa ingsun tsumma raqibna qala atadri aina shallaita qultu Allahu a'lam qala dawuh sapa Jibril shallaita wa salat sapa sira bi baitil lahmin ing dalam daerah Baitul Laham. Nah, sebagian kan sama dengan atasnya, nggak kita terjemahkan. Haitsu wulida sekirane den lahiraken sapa Isa Nabi Isa alaihi salam al-Masih ibnu Maryam. Suman talaqa bi uli budal bi kelawan ingsun sapa tadi ada yang intolaqat, ada intolaqa, ada burak dabbah itu dari sisi domirnya ya. Hatta dakhalna sehingga mlebu sapa kita al-Madinata ing Madinah. Min babiha al-Madinah maksudnya Baitul Maqdis, al-Madinata ing Baitul Maqdis. Min babiha sangking lawange al-Madinah al-Yamani kang aran pintu al-Yamani. Fa ata qiblatal masjidi nuli teka qiblatal masjidi ing kiblate masjid. Farabata sapa Jibril ya qiblatal masjidi farabata nuli nyencang sapa Jibril bihi kelawan farabata bihi dabatahu farabata bihi kelawan apa Jibril abdabatahu ing dabai burak binatang tunggangane wa dakhalna lan mlebu sapa kita al masjid ing masjid mimbabin saking lawang fihi kang iku ing dalem bab tamilu kingsir apa asyamas srengenge wal qamaru lan bulan fasolaitu nuli fasolaitu mongko salat sapa ingsun minal masjid saking masjid haitsu syaa sekirane ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang agak panjang, kita baca agak cepat. Karena sebagian lafadznya itu sama maknanya. Jadi setelah tadi buraknya itu goyang-goyang, mau dinaiki Nabi malah goyang-goyang. Nah, kemudian telinganya dipegang oleh siapa? Oleh Jibril. Suruh tenang. Nah, suruh tenang. Kemudian Nabi itu dinaikkan ke atas punggungnya. Nah, setelah itu mereka Jibril, Nabi dan dengan dibawa oleh burak ini itu berangkat. Nah, berangkat ketika sampai di daerah yang di situ banyak pohon kurma. Nabi diminta oleh malaikat Jibril untuk turun dan beliau
disuruh untuk sholat di tempat itu. Nah, setelah beliau sholat, kemudian lanjut lagi perjalanan. Di jalan ditanya, kamu tahu nggak di mana tadi kamu turun untuk melaksanakan sholat? Nabi menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Beliau kemudian menjelaskan bahwa beliau itu tadi turun di Yathrib, di daerah Thaibah, yaitu tempat yang nanti akan menjadi tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa Isra itu terjadi sebelum hijrah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Setelah wafatnya Khadijah dan wafatnya pamannya Abu Thalib di Makkah sebelum hijrah, Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Pertama, beliau sampai di daerah Yathrib. Beliau turun di Yathrib kemudian melaksanakan sholat. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi sampai pada suatu daerah namanya Tursaina. Nabi diminta untuk turun oleh malaikat Jibril dan kemudian melaksanakan sholat di tempat itu. Tursaina itu adalah tempat di mana Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah yang bukan bahasa huruf dan suara. Wa kallamallahu Musa taklima dalam Al-Quran. Dan Allah telah benar-benar memperdengarkan kalamnya yang azali abadi, bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara, kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana ketika itu Nabi Musa sedang berada di Bukit Tursaina. Nah, dalam perjalanan Isra, Nabi sampai di Bukit Tursaina, dipersilahkan oleh Jibril untuk turun dan kemudian sholat di tempat itu. Kemudian perjalanan dilanjutkan sampai ke suatu daerah, di situ sudah mulai terlihat kusur, istana-istana, rumah-rumah sudah terlihat, mulai terlihat. Nah, pertanda sudah dekat dengan Baitul Maqdis. Di situ Nabi juga dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk turun. Tempat itu namanya Baitul Ham, Baitul Lahmin. Orang sekarang, orang barat menyebutnya Bethlehem. Nah, Bethlehem itu Baitul Lahmin. Nah, tapi jadi Bethlehem. Jadi Baitul Lahmin nama suatu daerah yang ada di Palestina sana. Nah, di situ Nabi turun dan dipersilahkan Nabi untuk sholat. Tempat apa Baitul Laham itu? Baitul Laham adalah tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam di Baitul Laham. Nah, setelah itu dilanjutkan perjalanan lagi sampailah ke Masjidil Aqsa. Nabi masuk dari pintu Yamani, kemudian mendatangi kiblat masjid dan menyencang atau mengikat, buraq itu diikat, kemudian beliau masuk dari satu pintu, karena pintunya Masjidil Aqsa juga banyak, dari pintu yang terkena cahaya matahari dan bulan. Kemudian beliau sholat di dalam Masjid Al-Aqsa, menjadi imam dari para nabi yang lainnya. Karena ternyata para nabi semuanya sudah menunggu di Baitul Maqdis. Seluruh para nabi, nanti ada dalam hadis berikutnya, seluruh para nabi itu keluar dari dalam kuburnya, semuanya berkumpul di Masjidil Aqsa menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini isi dari hadis yang tadi kita baca. Kita lanjutkan faidah dari hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yustadallu lan den amrih dalil min fi'lin nabiyyi saking penggawene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza yo iki wa nuzulihi lan tumurene Kanjeng Nabi fi hadhil amakin ing dalem pira-pira panggonan iki al-mubarakati kang den berkahi ala jawazi tabarruki
ing atase wenange tabarruk bil amakinil mubarakah kelawan pira-pira panggonan al mubarakati kang den berkahi wa qasdiha lan wenange nuju ing panggonan kang den berkahi lit tabarruki kanggo tabarruk biha kelawan al amakin al mubarakah kama fa'ala kaya oleh nglakoni sapa Rasul Kanjeng Rasul Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam haitsu anzala sekirane nurunaken sapa Al Aminu Jibril fi rihlatil Isra ing dalam perjalanan Isra Sayyidana Muhammadan ing Sayyidana rupane Muhammadan as-Sadiqal Amin awwala marratin ing dalam kawitan kang pertama fil Madinatil Munawwarati ing dalam al Madinatil Munawwarah allati kang nawwaraha kang wis aweh cahaya ing al Madinah utawa ing allati sapa Allah Gusti Allah binuri sayyidina Muhammadin kelawan nure sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu lan perintah sapa Jibril ing Kanjeng Nabi ayu sholia ing yen to salat sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem al-Madinatul Munawwarah. Tsumma anzalahu nuli nurunaken sapa Jibril ing Kanjeng Nabi bituri Saina ing dalem daerah Tur Saina. Haitsu kallamallah sekirane ngrungokaken ing kalame sapa Allah Gusti Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelawan ngrungokaken kalame temenanan kama warada kaya keterangan warada kang wis tumeka fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Tsumma anzalahu nuli nurunaken sapa Jibril ing Kanjeng Nabi fil makani ing dalam panggonan alladzi kang wulida kang wis den lahiraken fihi ing dalam alladzi sapa nabiyullahi nabine Allah rupane Isa ibnu Maryam alaihi wa ala nabiyyina azkas salati wassalam. Tadi disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca, hadis panjang di atas, bahwa Nabi dalam perjalanan Al-Isra itu turun di beberapa tempat, di 3 tempat. Yang disebutkan dalam hadis ini turun di 3 tempat. Yang pertama di Yathrib atau Thaibah, yang kemudian setelah Nabi hijrah berubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Karena kota ini menjadi bercahaya dengan kedatangan Nabi hijrah ke sana. Kemudian yang kedua, beliau turun di Bukit Tursaina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendengar kalamullah. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad dipersilahkan turun di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Nah, tempat-tempat ini adalah amakin mubarakah, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Madinatul Munawwarah, tempat hijrahnya Nabi, diberkahi karena menjadi tempat hijrahnya Nabi di masa yang akan datang saat itu. Kemudian Tursaina, tempat yang dipilih oleh Allah, menunjukkan dia diberkahi untuk memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Nabi Musa ada di Bukit Tursaina, Allah maujudun bila makan. Allah tidak bertempat, bukan Allah ada di Bukit Tursaina. Allah tidak bertempat, Nabi Musa yang berada di Bukit Tursaina diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa, huruf dan suara. Ini adalah tempat yang mubarakah. Baitul Laham, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Nabiullah, Rasulullah dilahirkan di Baitul Laham. Nah, tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad? Afdalu al-makhluqat. Nah, tentu menjadi tempat yang mubarakah. Tapi sayangnya tempat lahirnya Nabi sudah diacak-acak oleh orang-orang Wahabi. Nah, sehingga sekarang sudah menjadi perpustakaan. Nah,
yang dulu di masa sebelum Wahabi berkuasa menguasai Makkah dan Madinah, masih seperti semula, artinya masih dipelihara tempat rumah kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah Wahabi menguasai Makkah Madinah, kemudian mereka merusak situs-situs, merusak athar dari Rasulullah dan athar dari para sahabat. Banyak sekali yang dirusak, kuburan-kuburan dihancurkan, sehingga sekarang menjadi sulit bagi para penziarah untuk berziarah ke makam keluarga Nabi dan para sahabat karena orang-orang Wahabi. Ini padahal apa? Tempat-tempat yang mubarakah, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mu'allif rahimahullah mengatakan turunnya Nabi di tempat-tempat yang diberkahi dan Nabi sholat di tempat itu, ini adalah dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang bolehnya tabarruk. Tabarruk ngalap berkah. Ngalap berkah dengan peninggalan-peninggalan Nabi. Ngalap berkah dengan asar nabawiyah. Itu diperbolehkan. Buktinya ini, Nabi dipersilahkan turun di tempat-tempat yang mubarakah. Kenapa turunnya kok di tempat-tempat yang dipilih, yang itu tempat yang ada asar para nabi? Kenapa? Karena itu tempat mubarakah. Dan karena itu boleh seseorang untuk bertabarruk di situ. Nabi sholat di tempat itu, di tempat-tempat yang mubarakah itu menunjukkan bahwa tabarruk dengan asar para nabi itu diperbolehkan. Dan melakukan perjalanan jauh untuk menuju ke tempat yang mubarakah itu juga diperbolehkan. Nggak ada larangan. Nggak seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan tabarruk itu syirik. Nah, mereka mengatakan bukan hanya mengatakan haram, tetapi tabarruk dengan asar para nabi itu sebuah syirik karena dianggap sebagai ibadah kepada selain Allah. Padahal Nabi mengajarkannya. Nabi mengajarkan kita untuk tabarruk. Salah satunya, dalilnya sangat banyak sekali. Salah satu dalil bolehnya tabarruk adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang dijelaskan dalam hadis tentang Isra. Bahwa dalam perjalanan Nabi Isra itu beliau turun di tempat-tempat yang mubarakah dan beliau melaksanakan sholat di tempat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya waktu sudah habis. Inginnya tadi kita selesaikan sampai akhir bab, tetapi tidak cukup waktunya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.